Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat offroader, sobat adventure. Kali ini saya berada di wilayah Bogor, tepatnya di perumahan apa namanya ini, Mas? Telaga Kahuripan ya. Nggak sengaja gue main kemari, ketemu teman yang ternyata alumni Budut juga nih. Makanya kali ini konten gue agak berbeda nih. Kali ini kita nggak main motor, kita nggak berada di hutan, kita ngobrol-ngobrol. Kebenaran temen gue ini juga nih, teman sekolah, tapi beda angkatan. Dia lulusan tahun 95 ya, alumni lumayan tua lah ya. Tapi jiwanya muda, dia adventure juga. Kelihatannya menarik nih obrolan kita kali ini. Dia juga gugus depan COVID. Ternyata dia juga bekerja di salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan. Saksikan obrolan kita yang pasti sangat seru. Oke. Kali ini saya berada di daerah Bogor, di daerah mana Bang? Telaga Kahuripan. Nah ini kawan kita namanya Mas Igun. Ya, Mas Jamus Igun. dong. Dulu Bang Igun aja. Bang Igun. Asik. Dulu sekolah nama bekennya apa nih Bang? Igun Bang. Igun. Si Igun. Oke, apa kabar Bang? Sehat. Iya. Salam sejiwa. Salam satu jiwa. Jadi Mas Igun ini dia lulusan angkatan tahun 95 Bang. 95. Basisnya? Basis saya mistik Bang. Basisnya mistik ya? Mistik, Oh gitu. Sebenarnya gue yang manggil abang nih. Karena beda jauh nih, gue 2001 gitu. Kalau di sekolah nih nggak bisa manggil lu gua aja nih dulu nih. Siap. Wah kelar urusannya nih. Tapi kita karena di luar ya, biar Luar, santai siap, ngomong santai, ya. Itu aja lah gitu. Mas Igun ini lulusan tahun 95. 95 Bang. Oh gitu. Dulu siapa aja Bang litingnya Bang? Litingan saya ada Bang Anu. Bang Anu. Bang Anu, Oh ya, iya, Bang Anu main futsal tuh barengannya Futsal Bang. ya. Iya, Bang futsal. Anu, terus juga kebetulan ada Bang Piyik. Piyik. Terus Oke. juga ada abang-abang kita juga yang sempat sempat nggak naik juga lah istilahnya. Tuh ada si Suro, Iya. satu ini juga ada, kebetulan ada banyak sih Bang. Iya. Teman-teman kita juga. Mistik 10 basis kecilnya apa Bang? Saya 613 Bang. 613 itu Kebetulan saya tinggal di Ulu Jami. Ulu Jami. Oh, Cipulir, 613. Basis kecilnya banyak nggak dulu Bang? Kita basis kecil sedikit Bang. Sedikit. Kurang lebih ya ada bangsa 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10. Nah, yang gua heran nih, kenapa bisa sampai sini nih Bang? Waduh, hijrahnya jauh juga sih Bang ceritanya Bang ya. Kebetulan kita juga kerjanya di Fatmawati, di rumah sakit Bang. Ya. Terus kebetulan ada dapat subsidi dari program pemerintah. Nah, di Kahuripan sini Bang. Oh, di Kahuripan. Tahun berapa Bang di sini Bang? Saya tahun 2012 Bang. 2012. Sekarang 2000 ya 10 tahunan Bang ya. Udah 10 tahun. 10 tahun gila kemari pulang pergi nih. Pulang pergi. Fatmawati ya kerja ya. Fatmawati saya Bang, Fatmawati Bang. So, gila nih.
Apalagi terus apa namanya selama lulus ini bang suka ngumpul juga bang sama alumni-alumni. Alumni masih suka ngumpul, Masih suka ngumpul. ya, suka ngumpul. Oh, gitu. Ya paling kita ada beberapa waktu ya buat keluarga juga sih bang, buat keluarga karena juga kebetulan kita hijrahnya ke Bogor nih, mungkin kita agak susah juga nih buat teman-teman Iya. kayak yang lainnya kan, karena Mistik, Bintaro, kemana kan. Nah, kita kebetulan jaraknya kita di pinggiran Jakarta, ya udah kita akhirnya ada beberapa teman yang hijrah ke sini ya paling ketemunya di sini gitu. Dengar-dengar tadi kata temen tuh dulu support mobil ambulan waktu reuni terakhir Mistik ya di mana namanya di Gintung. Di situ Gintung bang. Situ Gintung abang tuh jadi Kebetulan kita ada tim medisnya dari tim teman medis. Fatmawati. Oh gitu. Jadi support mobil. Support ya, bukan support sih bang. Jadi kebetulan kita ada prediksi itu, kebetulan di Mistik itu kan kurang lebih anniversary-nya kayaknya lebih besar nih bang. Besar, oke. Kalau persepsi saya nih, teman saya Buat jaga-jaga ya. buat jaga-jaga sempat kasih masukan ke mana ke panitia karena mungkin 3.000 peserta mungkin akan ada di situ. Saya bilang alangkah lebih baiknya kita menggunakan tim medis. Tim medis. Karena kita mencegah hal-hal yang nggak kita inginkan juga bang gitu. Tapi benar juga ya kemarin ya katanya ada accident juga ya. Itu ternyata prediksi dari saya pribadi ataupun dari panitia benar terjadi, ada beberapa yang kecelakaan juga, ada kena petasan, ada yang kena juga, ada yang stroke ringan di situ bang, ya kan. Ya terakhir juga tuh ada yang meninggal juga bang. Oh iya tahu Iya, gua tuh ada yang meninggal betul, tuh. Bang. Jadi kemarin tuh warawiri aja tuh ya ke inian ya. Ya alhamdulillahnya kita udah standby bang, terus kita ada bawa 1 dokter 2 perawat, terus juga ada supir ambulan, nah kita udah siap tuh semua. Dan mungkin kelengkapan dari obat semua P3K udah lengkap semua kita. Oh iya bang, balik lagi nih ke sekolah nih bang, gue pengen tahu nih bang. Kalau gue kan di 2001 nih agak modern sedikit nih. Iya. Walaupun dulu juga 2001 belum ada handphone ya, jadi nggak modern Iya banget. benar. Tapi di 95 itu bang ya, dulu bis tingkat ngerasain kan emang? Bis tingkat ngerasain Bis tingkat tuh ya. ngerasain. Gila banget itu. Iya. Nah, bis tingkat berapa ya dulu ya? Dulu 14 bang. 14. 14. 14 ya. Turunnya sampai mana dia? Itu Blok M Senen. Blok M Senen. Blok M Senen. Oh gitu ya. Jalur lumayan juga sih bang, lewatnya Cipto, Menteng ya kan. Menteng, Salemba situ ya. Waduh, itu strong banget itu jalur. Krisis juga itu. Dulu satu bis tingkat tuh penuh nggak tuh bang? Angkatan Itu abang. kebetulan kita basis 10 bang, jadi jalurnya jarang naik bis tingkat bang. Jarang bis tingkat ya, tapi kita lebih eksisnya lebih di basisnya 10 sampai Harmoni ya kan, belok kanan ya, Pasar kanan, Baru ya. Pasar Baru. Oh gitu. Penuh nggak tuh bang dulu bang? Wah itu bisa sampai atas bang. Sampai atas. Sampai atas itu bang. Dua bis bisa gitu. Bisa 2 bis. Bisa 2 bis. Nah, kurang lebih pagi apa siang ya dulu ya? Saya kebetulan di siang bang, di 4 bang. Di 4 siang. Di 4 siang. Oh iya siang sama abangannya juga tuh namanya Aming juga tuh. Oh iya bang Aming, waduh bang Aming kita kenal tuh abang kita itu. Iya. Gila bener tuh bang. Cerita bang. Yang berkesan apa bang sekolah di Budut bang? Waduh kalau apalagi siang tuh pulang malam banget itu. Kalau berkesan sih banyak bang, mungkin kalau kita cerita sedikit aja sih ya nggak habis-habis ya. Iya. Karena itu memorinya di Budut tuh ya sampai sekarang pun kita teringat bang. Iya. Gitu. Paling tapi yang kesan yang lucu dan mungkin yang nggak bisa kita hilangkan itu satu bang, kita pernah tawuran di Komdak bang. Di Komdak. Jadi Komdak Polda Metro ya. Polda Dulu Metro. namanya Komdak ya. Komdak ya, Polda Metro. Jadi tuh kita berangkat siang ya kan, tawuran di Setiabudi ya kan. Nah kebetulan kita ketangkep tuh bang, 1 bis bang, digiring ke Komdak bang. Komdak namanya itu ya. Lewat pintu depan kalau dulu. Iya. Kalau sekarang udah ditutup bisa ya. Terus digiring bang ke Komdak bang, 1 bis bang. Nah kebetulan saya bawa kaos bang. Kaos itu kaosnya Iwan Fals bang. Lawannya apa dulu? Dulu kebetulan lawan ini SMA 3 Setiabudi. SMA 3 Setiabudi. Iya, kita jegat bang. Kan dari Setiabudi. Kok sampai Komdak situ jauh. Digiring bang. Iya jadi kita putar terbalik. Iya. Nah ceritanya kita sekolah dalam tas saya itu ada kaos bang, saya jualan kaos. Ya namanya Budut tahu sendiri kan, ya kan. Ya produk-produk apa dari topi semuanya lah gitu. Kreatif bang anak-anak Budut bang. Lalu saya bawa kaos,
atau satu lusin lah itu ada temanya juga lonteku bang. Lonteku, Iwan Fals tuh. Iwan Fals. Kita tuh dibarisin semua ya kan, rambut dibotakin, diperiksain itu lah, periksain tas, dibuka kaos bang. Iya. Buka kaos, saya ditanya ini kaos buat apa nih ya kan, saya jualan pak. Sambil jualan, kamu sekolah apa jualan gitu kan. Saya sekolah sambil jualan pak ya kan, karena itu hobi saya pak. Sebagai teman kita hobi juga bang ya kan, ada yang namanya kita ide-ide kan gitu. Ini lonteku apa, saya rasa mah dia ngetes juga bang. Lonteku lagunya Iwan Fals, kamu bisa nyanyi nggak? Bisa pak gitu kan. Nyanyi Satu nyanyi semua bang, satu bisa satu semua. itu nyanyi semua. Tahu sendiri kan dulu namanya apa namanya di Budut itu kan identik dengan Iwan Fals. Iwan Fals dulu. Apalah semua lah. Pokoknya konser di mana datang. Iya datang semua ada tuh. Rame masih rusuh dah. Itu kan rusuh lah. Itu satu bang. Aduh udah saya bilang waduh udah botak pulang. Dibotakin semua. Botak bang. Semua. Iya. Ada yang bawa barang nggak? Ada bang. Ada. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa golok. Tapi nggak tangkap. Itu ketangkep bang. Tangkap kan diperiksa semua bang. Kalau dulu bawa sajam itu ngandang atau? Dulu sempet ngandang bang. Ngandang ya paling semalam ya kan. Bawa barang semalam doang. Semalam. Pada orang tua panggil itu. Masih bisa keluar ya. Masih bisa keluar bang dulu mah paling. Ya itu dari cincai lah itu mah udah urusan ini lah. Iya benar. Terus kalau sekarang kita nggak tahu dah bang itu mah. Jurusannya apa bang dulu bang? Dulu saya bangunan bang. Bangunan. STM bangunan. Badung dulu bang. Iya. Bangunan gedung katanya. Dulu bangunan ya, bangunan itu prakteknya di sekolah ya kalau bangunan. Saya di sekolah bang, kita sekolah. Belum pernah, berarti nggak, kalau bangunan tuh nggak di, di apa namanya? Di Pulau Gadung, kawasan, bukan di kawasan ya? Kita di situ masih. Oh, yang otomotif mesin di kawasan gitu. Terus apa namanya bang? Dulu kenapa dari bangunan bisa sampai ke rumah sakit gitu bang? Pernah nggak sekolah di bidangnya gitu? Saya pernah bang. Kebetulan saya dulu di bangunan kan kita ngambil teknik arsitektur kan. Saya sempat 3 tahun bang. 3 tahun 95 kita lulus, kita kerja di proyek. Kemudian kita juga di kuliah lagi nggak bang? Alhamdulillah saya nggak sempat kuliah bang. Alhamdulillah nggak sempat kuliah bang. Lulus aja dah alhamdulillah bang. Iya. Alhamdulillah bener bang. Alhamdulillah ya. Banyak teman-teman kita yang waduh yang sampai putus ya. Kita alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terus kerja di bidangnya. Saya kerja di Fatmawati bang. Sorry. Sempatnya 3 tahun kerja 3 tahun di bangunan. Di bangunan. Di proyek ya. Nah pas krisis 98 itu sempat nganggur bang. Nganggur. Nah berjalannya waktu nganggur kita bingung juga nih. Waduh nih kalau proses krisis begini kita nganggur kan. Adalah kita masuk di Fatmawati bang, lowongan bang. Saya masuk di Fatmawati bang. Fatmawati jalan 8 bulan bang. Itu dapat panggilan bang. Oh gitu. 8 bulan. 8 bulan. Kita kerja di Fatmawati 8 bulan nih. Panggilan proyek ada di kantor lama. Oh kantor lama. Dipanggil lagi. Panggil lagi. Terus? Cuman saya mikir kalau kita di proyek takutnya besok kondisi seperti ini lagi. Setahun 2 tahun kita kerja, takutnya nggak ada proyek kita berhenti nih. Tahu sendiri kan 98 itu mungkin zamannya susah juga bang ya. Akhirnya kita mikir udah kita kecil tapi yang penting manjang nih. Saya mikir gitu sampai bilang sama istri bang. Ya bu kita kecil tapi manjang. Alhamdulillah bang sampai sekarang. Sampai sekarang. Kurang lebih hampir 21 tahun 21 bang. tahun ya. Iya. Dan PNS ya. Alhamdulillah PNS bang. PNS ya. Alhamdulillah PNS. Jadi bang Igun ini kerja di rumah sakit Fatmawati sebagai. Saya dulu di farmasi bang. Farmasi. Sampai sekarang di. Sekarang saya udah sempat ya alhamdulillah sempat kuliah nih bang. Iya. Kuliah selesai saya ngambil sekarang di bidang penunjang bang. Bidang penunjang medik. Ya. Dan tadi sebelum syuting kita nih alhamdulillah nih dapat fasilitas swab nih. Kebenaran dia Bang Igun ada alatnya. Alhamdulillah kita berdua negatif ya. Negatif jadi, sorry nih gua nggak pakai masker nih jadi. Tapi kalau biasanya kita ketemu sih selalu pakai masker pakai masker bang. Itu wajib bang. Prokesnya bang. Nah ini Bang Igun ini sekarang udah totalitas nih dia. Udah totalitas dia sekarang diperbantukan untuk nangani pasien COVID-19 yang sekarang lagi marak nih. Wah, betul bang. Ya. Betul. Dia nih sampai bahkan nih ceritanya sampai menangani maaf nih ya yang sampai meninggal. Dia nangani pasien yang meninggal sampai bahkan sampai gimana bang bungkus ya? Ya kemarin jadi kebetulan kita ada
teman-teman yang pada tumbang juga bang, Iya. udah isoman ya, karena juga pasiennya kita rujukan juga bang. Iya. Di Jakarta itu 3 rumah sakit, dari Fatmawati, Persahabatan, dan Sulianti Saroso. Iya. Kebetulan salah satu di selatan itu di Fatmawati. Nah kebetulan teman-teman juga banyak yang isoman juga, Iya. banyak yang positif. Teman-teman kerja nih. Teman-teman kerja bang, Perawat juga dokter, bakal kena nih. bahkan ada yang meninggal juga bang. Oh lah. Nah akhirnya kita benar-benar dari pemulasaran jenazah bang di forensik itu ada yang isoman. Nah kita tidak ada amilnya bang, jadi bang, amil yang nggak ada, tinggal satu bang tuh bang. Nah terus juga ada teman kita yang administrasi nggak masuk, terus juga yang bagian transporter nggak ada, ya kan. Nah akhirnya jadi kekurangan tenaga karena banyak yang isoman. Terus juga akhirnya abang tuh diperbantukan untuk menangani yang bukan bidangnya gitu. Bukan bidangnya. Ya jadi karena kita ya panggilan jiwa ya bang, ya panggilan jiwa. Nah kebetulan saya sempat ada di Fatmawati, ada mempunyai komunitas pecinta alam juga bang. Oh gitu. Jadi ada salah satu direksi, ada salah satu dokter yang mungkin tahu kegiatan kita sosial. Mereka merespon kita, ngontek kita, ada nggak teman-teman dari Palava gitu bang. Ya, itu saya nggak pakai enggak bang. Siap dok, saya bilang siap dok gitu bang. Udah pokoknya siap, saya nggak tahu orangnya siapa kayak gitu. Nggak ngeri bang resikonya bang? Ya itu tadi bang, saya bilang panggilan jiwa bang. Panggilan gitu. jiwa. Terus kebetulan kita lihat di depan mata, kita emang teman-teman pada tumbang. Terus juga memang kenyataannya pasien banyak bang, di IGD sampai tidur di UBIN bang. Karena kita selama 20 tahun saya kerja bang ya, sepenuh-penuhnya rumah sakit, sepenuh-penuhnya IGD, nggak ada bang namanya tidur di UBIN bang. Oh ya, kabarnya nih Fatmawati nih bener gak nih bang? Sekarang udah 100% menangani COVID. Iya betul bang. Betul ya? 100% kita COVID. Oh nih saksinya nih. 100% COVID, tapi gitu bang, ada tapinya bang. Apabila yang sifatnya urgent, ya kan, yang mungkin kecelakaan di tempat ataupun tidak jauh dari rumah sakit, kita mau nggak mau ya tanganin ya. Tapi dalam arti kalau dalam arti bisa dialihkan ke rumah sakit lainnya, kita arahkan. Nah kabarnya kan nih COVID ini kan marak nih ya. Marak itu bahkan nih di ini Idul Adha sampai detik ini nih pasien begitu banyak meludak, itu benar nggak nih bang? Benar bang. Benar itu yang di berita-beritain itu tuh benar nggak nih bang? Kalau saya pribadi ya, karena kebetulan kita juga ya kita di IGD juga ya kan, itu memang benar kita lihat di depan mata kepala kita, dan teman-teman buruh juga banyak nelpon, minta cariin ruangan, minta cariin tempat masuk di IGD aja lah. Itu sambil kita foto juga bang, nih tempatnya kondisinya begini. Itu memang benar. Katanya juga bahkan itu yang meninggal itu sampai antri bang, mau mandikan, mau dibawa ambulan itu antri, bener nggak sih bang? Betul bang. Betul. Itu salah satunya ya teman-teman kita yang kemarin jadi relawan di lingkungan kita kerja, yang mungkin kita biasanya bantu di mana di luar ya, kegiatan sosial di luar. Nah itu bagi saya itu bencana lokal dalam arti internal kita. Jadi kita ada tergugah hati kita benar dari mayat jenazah bang, itu ya bisa dikatakan antri, benar antri. Terus juga kemudian yang untuk kendaraan ambulan juga antri, karena ambulan juga kita terbatas kesana kesini kan. Katanya nih yang meninggal nih malam misalkan nih bisa keluar tuh besok sore gitu karena antri, itu bener nggak sih itu begitu? Sebenarnya siang atau sore gitu. Gini juga sih bang, prosesnya kita prosesnya itu ada gini bang. Jadi persepsinya kalau administrasi kadang ada yang keluarga tidak ada, ya kan, keluarga tidak ada itu biasanya lamain di situ bang. Jadi kita nunggu keluarganya. Ya kan? Karena nunggu keluarganya. Kadang kan kita harus ada ya pengisian administrasi kan. Di situ kadang kita cari keluarganya nggak ada, ya kan. Mungkin nanti nunggu keluarga kan ada berkas-berkas kayak KTP, alamat, itu perlu dilampirkan kan gitu. Jadi kita ada beberapa administrasi yang harus kita selesaikan, itu ada lamanya di situ. Berarti kerja pakai APD nih ya? Kalau kita di forensik di ini pakai APD bang. Kan banyak nih juga nih teman-teman yang nggak pada percaya nih. Ada yang nggak percaya, ada yang ragu-ragu. Mungkin coba kasih masukan bang, edukasinya bang, kalau COVID tuh memang
bener ada gitu, terus cara penanganannya gimana gitu, dasar-dasarnya aja bang. Ya kalau kita pribadi sih yang kecil aja bang ya, Iya. kita kecil aja ya, kita mengikuti peraturan dan anjuran pemerintah. Yaitu tadi kita prokes ya kan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu aja sih. Itu sama yang penting satu bang, kita pola pikir kita harus positif bang. Positif ya. Pola pikir kita positif, kemudian juga jaga imun kita, olahraga ya kan. Dan apa namanya, ini yang kita apa namanya, yang kita hadapin virus ya, beda sama bakteri ya. Jadi memang standar dunia tuh WHO, penanganan virus memang seperti itu ya bang, Iya betul kabar bang. ya. Iya betul. Jadi ya mencuci tangan gitu, Tangan. pakai masker. Dia kalau virus itu masuk memang melalui udara atau droplet ya gitu Iya. ya. Oh begitu ya. Iya kan ada teman-teman kita mungkin yang ragu, yang nggak percaya gitu kan ya. Ya ini abang ini saksinya nih, Ya, bang Igu nih gitu. Jadi saya juga sempat tahun yang lalu nih bang, pandemi pertama saya pernah di hotel 2 bulan bang. 2 bulan karena Ya itu jadi kita tenaga medis, kebetulan saya di farmasi, jadi itu yang tenaga medis tuh nggak bisa pulang bang, yang menangani COVID ya. Jadi kita mencegah pulang itu bukannya apa namanya ketemu keluarga tuh untuk mencegah keluarga itu terkena. Nah, dulu kan memang jarang bang, jadi kita yang kena itu kan biasanya yang terpapar itu yang 1-2 lah gitu. Nah itu tahun yang lalu bang, pandemi itu paling kalau di Fatmawati 1 hari tuh 5-7 bang, jenazah yang meninggal dulu. Tapi kurang lebih sekarang mah bang bisa 1 hari bisa 20 bang. 20 bisa. Itu kita yang benar-benar nyata yang kita lihat gitu. Saya sempat ya pandemi pertama saya 2 bulan di hotel, kebetulan saya dapat di duku atas. Sudah kita pagi dijemput, pulang jemput. Memang harus steril ya. Paling kita 2 minggu sekali ketemu keluarga, pas lagi libur pulang gitu ya. itu ya. Dulu awal-awal tuh ya seperti itu ya. Tertib banget, masih tertib masih bang. tertib banget ya, karena sekarang udah meludak Udah gitu bludak. ya. Jadi apa namanya, disaranin ya isolasi mandiri aja di Isolasi rumah mandiri, gitu ya. karena kewalahan ya. Kewalahan ya gitu. Terus buat teman-teman juga nih yang vaksin itu penting nggak bang kira-kira bang? Vaksin itu bagi kita ya tadi saya bilang bang, kita karena program pemerintah ya coba kita ikutin anjuran pemerintah, karena itu kan salah satu pencegahan ya. Pencegahan ya, kita biar antibodi kita minimal juga kuat ya dua kali ya vaksin ya. 2 kali bang. 2 kali vaksin ya. 2 kali vaksin. Buat teman-teman yang belum vaksin, coba deh divaksin ya. Kalau bisa divaksin lah. Kalau abang udah vaksin ya? Alhamdulillah pertama bang. Saya malah belum nih. Belum ya. Belum. Besok kali rencana nih baru nih. Harus bang, harus ya. Harus kita ya minimal ya tadi hidup itu kita harus penuh keyakinan sih bang. Apa namanya, kita ada tameng lah ya di badan ya. ya. Minimal ya tadi mungkin debunya mungkin ada ke kita nggak nempel, kita udah jauh lah dari kita. Iya. Terus apa namanya, yang belum vaksin ya harus vaksin ya, terutama vaksin, ya gitu ya. Terus ya itu ya prokesnya diperketat juga. Soalnya juga kita jangan egois juga ya. Kadang kitanya juga takutnya kan ada anak, ada orang tua, ada istri di rumah kan. Itu dia kan kasihan gitu kalau kita kena nularin mereka gitu, yang mereka di rumah, kita yang jalan-jalan ya ngerugiin mereka semua gitu. Itu bang, luar biasa nih ya. Buat apa namanya, teman-teman yang pengen hidup sehat, coba deh ikuti anjuran pemerintah gitu ya bang ya. Kalau bisa divaksin ya. Untuk teman-teman Udut dan semuanya, komunitas ataupun ya khususnya di Indonesia, kalau belum vaksin ya silakan vaksin, karena pemerintah udah mulai memudahkan ya bang ya. Yang tadinya mungkin khusus DKI, sekarang DKI, Tangsel bisa semuanya gitu. Jadi tanpa domisili pun bisa. Ya bisa, mantap pokoknya kita harus vaksin lah. Olahraga juga penting juga bang. Ya walaupun nggak rame-rame, kita bisa olahraga sendiri juga sendiri bisa, gitu ya. Benar. Saya juga bener kan aktif olahraga nih di sepak bola nih bang, sama di olahraga saya motocross. Ya adventure sama bola. Tapi kan karena saya juga belum vaksin nih, jadi agak takut juga nih, makanya agak vakum juga nih selama beberapa bulan ini nih.
Tuh mudah-mudahan sih besok udah bisa vaksin nih saya juga nih. Ya, amin amin, mudah-mudahan. Iya. Abang juga katanya aktif juga nih, ngomong-ngomong adventure, abang juga aktif di, kalau di Budut nih bang, abang ikut komunitas apanya bang, kan kalau Budut nih macam-macam Iya. ya, ada Budut Gojek, Budut futsal, ada Budut macam-macam lah bang nih, ada adventure, ada brotherhood nih. Kalau abang katanya adventure juga gitu ya. Ya, karena kita sukanya lingkungan bang ya, dari awal kita suka lingkungan, adaptasi lingkungan ya, kita sih nyari pengennya sosial nih bang. Sosial karena saya mikir gini bang ya, mungkin hidup kita ingin banyak untuk pengabdian khususnya buat diri sendiri, keluarga, ataupun manfaat banyak orang. Saya pengen kayak gitu sih gitu. Sederhana tapi kita bermanfaat buat orang banyak itu aja. Kalau di Budut sendiri komunitasnya apa bang? Kalau yang aktif nih? Aktif saya dulu sempat di Brotherhood bang. Brotherhood dulu. Gitu ya. Brotherhood itu kegiatannya apa bang dulu bang? Kegiatannya dulu kita sempat ngangkat kegiatan sosial untuk satu bencana, kedua juga untuk di apa lingkungan apa ya, kayak mungkin ada bersih-bersih sungai, terus juga ada bantu donasi bagi orang yang nggak mampu juga, atau ada yang sakit. Salah satunya kita ingin merubah mindset tuh teman-teman di Budut khususnya tadi yang mungkin dulu kita nggak baik ingin lebih baik itu bang. Gitu. Terakhir kegiatan apa bang? Sosial apa bang yang udah dikerjain? Saya dulu sama Brotherhood tuh sempat kita jalan bareng, kita kolaborasi dari rumah sakit ya. Jadi kita ada tim medisnya dari rumah sakit, teman-teman Brotherhood. Kita ada bencana di Tsunami Banten bang. Tsunami Banten? Iya, Tsunami Banten itu. Terakhir ya? Terakhir. Terus yang di Lebak itu Banten ya. Kalau yang di Bogor itu tuh yang longsor. Itu kebetulan. Nah, longsor saya pernah trail bang. Sama anak trail. Oh, itu. Ya, kawan-kawan saya juga banyak tuh bang. Anak trail kirim donasi ke sana gitu. Karena kan memang nggak bisa pakai 4WD, mobil belum bisa waktu itu, cuma motor aja dulu tuh. Itu pun harus tarik-tarik. Iya, betul. Abang juga ikut sana? Ikut dulu bang. Jadi saya sempat kita jalan di Tsunami Banten, ya kan. Terus kemudian juga ada beberapa kali, nah kita ada nge-tag di Instagram bang, ya kan. Terus ada tuh yang respon dari trail bang. Mungkin dia ngeliat, wah ini orang rumah sakit ada juga nih gitu kan. Kebetulan kita ingin bantu donasi. Kita bingung nih. Kalau saya kan inginnya gini bang, kita ingin bantu donasi, ingin langsung ke tujuan bang. Tujuannya ke titik ya. Sampai gitu. Dalam arti yang bersangkutan langsung. Siapa bang dulu bang anak trail ya? Mungkin saya kenal. Oh iya, nah kebetulan satu kalau nggak salah tuh si Bang Gonce. Gonce soib gue tuh. Gonce bang. Kenal sempat dia. Ke rumah sakit bang. Fatmawati. Jadi kita komunikasi via WA ya kan, minta kontak. Saya undang dia ke rumah sakit bang. Sama Bang Tom kalau saya gondrong. Temen kawanannya juga tuh bang. Itu saya akun luar biasa bang. Dia ngobrol, dia ngerespon bang. Saya bilang, wah kok ada orang yang mau bantu kita ya kan. Saya sempet itu bang, saya bingung nih, kita mau ngasih donasi. Nah saya nanya bang, kira-kira jasanya berapa bang, kan saya nanya kan gitu kan, karena dia mau bantu gitu kan. Tenang bang, kalau sama kita nggak usah mikirin biaya lah gitu. Itu luar biasa bang, saya akuin bang. Itu sempat kita kalau nggak salah sama Patir bang ya. Patir Muhammad ya. Patir Muhammad ya. Nah itu sampai kita janjian sempat 2 kali jalan bang. Itu benar-benar difasilitasi bang. Gonce Tom itu emang kawan saya bang. Kawan saya emang teman di trail dia. Kalau saya nih main 1-2 hari bang. Kalau dia bisa 3 minggu di dalam hutan. Bang Gonce sama Tom hebat lah mereka berdua. Jadi pernah minta bantuan sama mereka juga. Pernah bang. Emang dia off-roader banget ya. Karena ya tadi jiwa kita sosial. Mungkin kita baik, ada orang lebih baik juga bang. Gitu. Benar itu saya bilang. Sampai tuh teman-teman kita di rumah sakit, ini benernya nggak dibayar nih, gitu. Ya kan, tahu sendiri bang, perjalanannya. Mungkin kalau kita ngojek nih bang, tukang ojek juga nggak mau bang. Agak bakal. Iya. Parah emang waktu itu saya juga mau donasi ke sana. Kita start dari Akasia tuh waktu itu, tapi katanya nggak cukup sehari di sana, harus 2-3 hari. Wah saya juga nyerah deh kayak sekolah. Saya pikir kan ada anak istri di rumah ya. Nyerah deh kalau waktu panjang kayak gitu tuh. Gila. Terus aktif di mana lagi bang selain Brotherhood bang? Kalau yang Budutnya nih komunitas. Kalau Budut saya kebetulan
baru-baru ini di Budut Adventure bang. Adventure. Budut Adventure itu sama juga sih bang. Jadi Dengar juga saya namanya sering di Facebook tuh ada Budut Adventure tuh. Ah. Itu kegiatannya apa bang? Budut Adventure sama sih bang kegiatannya, karena kita misinya nggak jauh beda sih ya, ujung-ujungnya sosial dan lingkungan gitu kan, kayak bencana, terus juga kayak bantuan yatim piatu ya kan, untuk kegiatan pendakian juga ada gitu kan gitu. Nah sama pun juga Budut Adventure juga pernah kolaborasi juga sama Fatmawati juga nih bang. Ya karena kita jiwa-jiwanya sosial, ada aja sih bang gitu. Silaturahmi ada aja tuh, benar tuh kita akuin tuh benar. Terus acara itunya ada campingnya mungkin naik gunung atau gimana? Kemarin itu Kalau saya lihat postingnya tuh naik gunung, camping. Kemarin sama anak Budut itu kita ada pendakian acara di Tampomas. Tampomas tuh Tampomas di Sumedang. Jadi ada pendakian Kopi Alas bang. Kopi Alas. Komunitas pecinta alam bebas. Jadi pencinta alam bebas. Itu usia 40 bang. 40 ke atas. 40, 50, 60. Wah, itu lawas semua nih. Lawas, terus iya. Nah, kebetulan ada dari Budut Adventure, kita diajak diundang nih sama Budut Adventure. Teman-teman rumah sakit mau nggak nih kita kolaborasi. Banyak tuh bang komunitas-komunitas bang. Nah, akhirnya kita merespon, kita ikut juga mewakili dari Kopi Alas itu. Oh gitu. Di sana apa kegiatannya? Itu ada penanaman pohon bang. Penanaman pohon. Terus juga ada kegiatan untuk edukasi juga kan, dari teman-teman. Buat teman-teman yang hobi pencinta alam nih boleh gabung nih ke Budut Adventure. Caranya gimana bang kalau mau gabung nih? Ya itu silakan kontak Bang Pandu. Itu ketumnya. Atau follow aja dulu Facebook, ada Instagram, ada ya? Ada bang. Ya ikutin aja dulu Budut Adventure gitu. Nanti ikutin kegiatannya, baru nanti hubungi dulu ya Bang Pandu ya Bang Pandu lah. Lanjutannya. Mau nggak kita nih, misalnya kalau udah program-program adventure sudah sejiwa, mungkin mau ikutin tata tertib juga bang. Tertib juga. Keren nih. Kalau dulu kan di Budut tuh Mapala ya. Mapala apa ya? Ya ada dulu apa ya? Palabu ada Palabu dulu. Gila gitu. Aktif juga bang ya, gila luar biasa banget ini. Tapi di pandemi gini nih bang, gimana bang? Pandemi ya bang ya? Kegiatannya nih bang. Pandemi sementara ini nih. Vakum dulu atau gimana bang? Gini bang ya, itu bagi kita di pandemi itu jangan jadi hambatan sih bang. Sebenarnya kita tetap menjalani prokes, karena kalau kita juga memikirkan pandemi ya kapan selesainya bang. Minimal kita dari refresh lah. Refresh. Terus kegiatannya apa bang selama pandemi ini untuk hobi-hobinya gitu? Nah untuk hobi kita ada bang, kebetulan kita di rumah sakit ada komunitas juga nih bang. Kita bentuk komunitas di Fatmawati, ada Palava bang. Palava apa? Palava pecinta alam Fatmawati. Gitu. Itu sudah hampir 10 tahun nih bang. 10 tahun. Panjang banget. Terus 10 tahun. Jadi itu 2014 itu ada dari Kemenkes. Kita ada pernah juara Go Green Hospital bang. Go Green Hospital tuh 2 kali. Salah satunya data-datanya kegiatan-kegiatan itu dari Palava sendiri. Penanaman pohon, bersih-bersih sungai ya kan, mungkin ada pendakian gitu. Satu-satunya di Kementerian Kesehatan yang ada Palavanya Pak, pecinta alamnya. Gitu. Itu luar biasa nih Bang Igun. Bang Igun nih umur berapa bang sekarang bang? Saya udah masuk 44 ya nih bang ya. 44 eksis banget. 44 nih. 44. Ya udah, buat teman-teman nih yang mau ikutin perjalanannya Mas Igun nih, bisa tonton konten YouTube-nya dia baru mau buat. Namanya apa bang ya? Apa ya? Apa ya namanya? Igun apa? Igun Fals. Igun Fals ya. Kalau di YouTube sih Igun Fals bang. Igun Fals. Igun Fals ya. Igun Fals tuh nanti follow aja Igun Fals, subscribe. Nanti dia baru mau buat konten tentang perjalanan di seputar adventure dan seputar sosial gitu. Pokoknya keren banget nih gitu. Ini ada lagi nih bang, sorry nih bang. Mungkin kita diskusi nih bang ya. Jadi saya pernah makan nama tuh 2 kali nih bang. Ya mungkin nama itu saya pengen sih mungkin rezeki gitu ya.
Dulu saya nggak saya rubah bang. Igun Budut. Igun Budut. Igun Budut. Heeh. Igun Budut tuh. Banyak tuh bang yang pakai gitu tuh. Heeh. Ini 1908. Iya. Ini Stovia. Igun Budut kan. gitu. Tapi sepanjangnya kita jalan waktu dari lulus sekolah sampai punya anak ya kan, wah ini kayak Igun Budut kayaknya udah banyak nih ya, dalam arti Budut banyak kan gitu. Ya. Jadi saya sekarang ngambil Igun Kofama bang. Kopama. Kofama. Oh gitu, mungkin nanti di YouTube bisa diganti juga tuh bang. Kenapa? Igun Kopama juga Ya namanya. bisa kali ya, Igun makanya saya bilang Kopama. mungkin nih Igun Kofama bisa bawa tren juga kali ini. Iya, Kopama tuh apa bang? Komunitas Pals Mania bang. Oh, komunitas Pals Pals Mania. Mania. Pals Mania. Pals Mania. gua dulu denger Iwan Pals itu dari kelas 4 SD. Terakhir tuh ya lulus sekolah tuh ya di STM tuh ya. Iya. Itu masih koleksi tuh dari zaman kaset 3.000-an 3.000-an, dulu. Iya, bener, gila. Sama dulu waktu di Parkir Timur saya masih nonton tuh bang. Iya benar bang. Masih nonton tuh Chaos tuh rusuh. Cuma kalau Budut kan identik dengan Pals bang. Iwan Pals ya. Sampai Budut Pals ada ya. Budut Pals tuh Seleng malah nggak ada ya. Iya Budut Pals Luar biasa. Iya luar biasa. Bang Iwan nih kalau lihat nih fansnya nih. Waduh. Oke dah bang. Segitu aja dulu ya. Sudah Siap, malam oke. ya. Terima kasih nih cerita-ceritanya bang. Ya, udah makasih banyak. menginspirasi teman-teman juga nih. Terus kalau jangan lupa juga nanti subscribe Igun Kofama ya atau Igun Pals gitu. Iya jangan lupa juga follow dan subscribe akun gue ya di Mr. Akbar Adventure di seputar petualangan motocross gitu. Selamat malam, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat. Oke, brother. Oke, siap.